Pasti Pasti nikmat. nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gibran, piye kabarmu le? Sehat Om. Kira Alhamdulillah. gimana? Puasa beduk apa Ini. puasa full ini? Ini kita kualat ini aslinya. Kita menyiapkan episode Ramadan sebelum memasuki bulan puasa. Jadi so sambil kelepas-kelepus, sudut, ngopi. Nah sekarang begitu menyiapkan episode untuk lebaran, malah kita harus puasa yo. Syutingnya pagi-pagi. Iki terus arep tinggal apa iki coba? Properti gelasnya kosong. Masya Allah. Bendra ini pagi ini dosanya banyak ini, jelas. Ini berarti limpahannya ke produser semua ini. Alah, mau bikin jadwal kok pagi-pagi, akhir pekan pula, Masya Allah. Itu ada potongan bayaran nggak? Ada sanksi gitu nggak? Penghapusan THR sampai pemecatan ini ancamannya. Lah ini yang nonton bisa kelepas-kelepus, bisa udut, bisa ngopi, kita malah yang siaran nggak bisa ngapa-ngapain. Aku kalau ketemu malah khawatir kenteanan weh. Stok pelumasnya bibir. Ya diolesi wae to. Kan batasnya kan di sini ya. Diolesi wae. Oh, boleh ya? Wah ini bisa. Ya coba keterusan. Madu boleh gak? Madu apa susu gitu? Lele, aku mau gak alasan deh aku. Kamu udah bolong berapa le puasa le? Ya mungkin hari ini nanti bolong. Nah itu Terusan berarti sama Om Chandra. ini dosanya beneran ini, tenang. Masuk pengalaman jadi produser Umar Sufi bikin jadwal masuk Sabtu pagi puasa ya. Masya Allah. Lah kamu mengisi kesibukanmu apa nih Ramadan begini? Nunggake yo. Nunggake sing ning kono wisan. Oh, doakan Bapak toh. Ya. Oh iya. Ora ketemu Ramadan meneh saiki. Wah iya. Ya Bapak ya para leluhur ke atas le biar kamu tidak kehilangan akarmu. Ya toh? Itu penting sekali. Kemudian memang kita harus tahu silsilah kita. Sesungguhnya kita ini keturunan siapa? Bukan untuk sombong, bukan untuk apa. Karena kita perlu mengetahui darah kita ini yang mengalir ini genetikanya apa. Nah, kalau Om Chandra genetiknya dari mana? Wah itu aku yang rada kewoh ini ya. Ya, karena aku yang turunan rojo, turunan wali aku. Ya. Lah kok tadi ngono? Ini justru pembeloan ini. Ini menghina leluhur kok. Bakulah maksud ini kan orang jelas ini. Nah, tapi siapa tahu kamu mengerti mengapa bapakmu fasih menjadi pembicara publik. Cerdas dalam menyampaikan gagasan, nulisnya iso api. Iki aku tumben bagi menguji bapakmu. Alah, pas gak sugeng ora tau dipuji. Karena lagi poso iki le, aku kudu jujur. Lah aku gak jujur batal. Berarti ya aku ngomong apa ana ewe lah. Yo ora batal loh, soalnya kan tanggungannya ning produser. Apa? Wah, Masya Allah repot lah jadi artis ya. Iki poso ki ya pas poso ya ngene iki. Nah iya. Arep miso wedi batal, gak miso ya. Iya ya. Sampai ngendi mau? Sampai Udah melenceng. diizinin produser Diizinin apa? benerin clip on. Oh, tak pikir mau diizinin ngerokok. Boleh nggak kita ngerokok ini? Boleh Gus. Oh, berani. Ini jelas penistaan agama ini. Jelas. Iya. Nah, itu Le, siapa tahu kamu bisa mengerti genetik kamu. Kenapa bapakmu bisa cerdas begitu. Nah, kalau ternyata silsilah ke atasmu itu bukan pujangga, bukan sastrawan, ya gak usah diterus-terus wis. Cukup bapakmu aja pelanggarannya, cukup bapakmu. Lagi umur Sufi termasuk sastra rak iki. Nah, itu siapa tahu leluhurmu ke atas puno kawan. Di sini mendagel kono to. Ya ora cuman dagel lho, kawan itu ngemong lho itu. Mbok emban ngemong raja-raja, menumbuhkan perasaan-perasaan yang indah, memasukkan rasa bahagia, itu kawan itu. Lah saiki contohnya, kalau kamu memang berjiwa penulis, karyamu mana? Om tuh menunggu terbitnya itu deh, yang terpublikasikan mana? Om aja udah 15 bukuku. Ya aku udah 15 baris. Alah. Bukunya aku diterbitkan penerbit-penerbit besar loh. Ada yang dari Kompas, Gramedia, Bentang, Mizan. Bapakmu kan terbit ke dewe. Nah kalau terbit besar nggak ada yang beli ya.
Lah iya, makanya jangan jadi penulis sudah. Mungkin genetikanya bukan di situ. Apalagi penulis itu berhadapan dengan royalti. Royalti itu kan nggak pernah besar. Iya, Pantesan bercanda jadinya kayak gitu ya. Lah mulanya aku pelanggaranku ke Umar Sufi ini kan lumayan loh honore. Wow, kita mengandalkan honor penulis yang nggak bisa ya. Cuman memang selama pandemi ini setahun lebih ini Om sama sekali seperti nggak bisa nulis ya. Isi kolom itu berhenti, padahal aku biasanya rutin di media-media. Project novelku kayak piye ya, kayak gak bisa mikir ya. Aku kayak kepikiran sama teman-teman yang pekerja seni, teater, ya musik, kemudian ya dunia panggung, pertunjukan. Itu kan kasihan banget itu, tidak bisa berkarya sama sekali. Aku ini kan punya jiwa sosial, memikirkan bangsa dan negara. Apa ya kita? Wah, ini bojoku pasang jam anyar. Wah, muni ya. Ngomong negara langsung dia. Kayak nang gereja ya. Itu aku kepikiran aku ya. Nggak bisa nulis sama sekali. Iki apa tuh? Masya Allah. Wah, pagi ini banyak setan lewat. Lah, alah, wes jam. Dipakan itu. Nah iya. Nah kita sebenarnya perlu ngobrol betul. Apakah kita itu mengerti sastra, mengerti teater, mengerti seni, mengerti filsafat? Itu dunia yang selama ini oleh Bapak almarhum dianggap beliau itu menguasai. Ini sebetulnya Om itu punya bintang tamu, narasumber yang sudah Om persiapkan sejak lama. Tapi kok dilana kedisian Bapakmu kondur sih? Ya anaknya lah paling gak ikut. Mari kita belajar. Nah ini dari lingkungan orang-orang pujangga nih, dari sastra nih, dari memang dunia yang sangat dekat dengan kepenyairan, lingkungan orang-orang Solo, ya rada ngulan ngidul ya, daerah Klaten ya. Beliau ini legend nih, kita dari SD sudah mengenal nama beliau, Profesor Yakob Sumarjo. Ya monggo Profesor, Assalamualaikum. Ya. Sugeng enjang. Ya, ini kekenjang Pak. Alhamdulillah. Panjenengan sehat, Prof? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ini baru pertama loh jenengan yang bisa mengatur kami siaran pagi-pagi. Oh gitu. Ya. Biasanya sore atau malam kan kami ini kan bangsawan, bangsa ngetangiawan. Jadi ini nyawane belum kumpul ini Bro. Ya karena waktu saya ini ngasih kuliah online dari Selasa sampai Jumat. Oh nggih. Jadi waktu saya itu hanya Sabtu dan Senin. Senin depan ini ada acara, jadi harinya paling Sabtu ini. Ini kuliah online juga ini. Ini kuliah online ini. Lulus. Ya, gitulah. Ini selama pandemi berarti kegiatan masih full, Prof? Masih ngajar. Habis kita ini kan pensiun. Nah, pensiunannya itu kan sebanyak upah buruh lah gitu. Ya nggak cukup lah untuk hidup. Kita hanya berdua ya. Kita menerima tawaran untuk ngajar. Sekarang masih ngajar di mana saja, Bro? Di Parahyangan, UPI itu teater, lalu di Institut Seni Budaya itu filsafat etnik, kemudian di IKJ Sejarah Teater. Oh, IKJ Jakarta. Dari Bandung dulu sering mondar-mandir sebelum pandemi. Ya, dulu kuliah padan. Nggih. Itu berapa waktu sekali, Prof, ke Jakarta, Prof? Saya sanggupnya cuma sebulan sekali. Karena kalau tiap minggu saya ke sana kan boyok kabeh. Iya, boyok. Boyok loro kabeh salah. Lurus. Sesibuk itu terus olahraga badmintonnya kapan, Bro? Saya itu dari kecil nggak pernah olahraga. Oh, nggak pernah? Iya, jarang olahraga saya itu. Tapi ya, kalau jalan ya. Oh, jogging. Jalan bantu ibu belanja. Belanja apa, Bro? Warung itu kalau udah langganan itu. Jadi kalau itu bukan bantu, itu jajan ngetek duit itu. Sambil bantu sambil jajan. Istri saya tuh nggak kuat. Pulangnya bawa belanjaan kan naik.
Nah, jadi nggak kuat ya udah saya aja wakili sama gitu. Tinggalnya di mana panjenengan, Bro? Pada suka deket studio Jahan ini. Oh, ya. Itu memang jalannya turun naik ya itu ya. Ya, terus Nggih, naik. nggih. Ya, Di usia sekarang pinten, Bro? 82, Wah, Masya Allah. Menawi Ibu 72 beliau. 72. Ibu Yovita Sri Rohma nggih. Nggih. Itu berarti sudah berapa puluh tahun, Bro? Berdampingan hidup bersama sebagai suami istri, Bro. Tahun 69. 69 udah 50 tahun kemarin, 19 kemarin. Masya Allah luar biasa. Nggih. Itu resep sehatnya nopo, Prof? Resep rukunnya nopo? Apa adanya aja lah kita jalani gitu. Ya. Kalau Ibu Yovita kelahiran pundi? Jakarta, Kalau Prof Yakob kelahiran di Klaten kan. Danguran sih. Ya, Jomber Dangguran. Mudah-mudahan. Kalau yang Profesor ingat dari masa kecil apa, Prof? Klaten itu rumah saya dibongkar Jepang. Di Kok bisa? waktu pendudukan Jepang, Nggih. ada Jepang sore-sore saya sedang makan sore gitu, Jepang datang ngomong-ngomong dengan bapak. Ya. Paginya itu dibongkar ininya. Jadi rumah itu jalan raya ya karena di sawah-sawah itu nanti akan dibikin ini Pak lapangan terbang Jepang. Oh, gitu. Nah, gitu. Dan memang jadi kenyataan jadi lapangan terbang ya? Enggak, jadi Nggih. ketika kita ke sana cuma ditanami ini aja, tombak-tombak bambu itu. Oh, Memang sawahnya dikeringkan, nggak sampai bikin Nggak sampai. lapangan terbang. Ya. Ya karena 3 tahun aja kan Jepangnya. Berarti memang keluarga itu berantakan itu, Pak, gara-gara dibongkar rumah itu. Terus kita nyewa rumah di Bareng, Klaten. Ya. Itu jauh dari rumah asal. Ya kira-kira berapa? 10 kilo lah. Iya. Prof Yakob ini anak barep ya, anak sulung ya? Ya Barep ya. Dari berapa saudara, Prof? 6 orang, saya yang sulung. Oh, nggih. Sebagai anak sulung di tahun-tahun itu perannya membantu orang tua pripun, Bro? Saya nggak pernah bantu orang tua, malah yang bantu ini adik saya yang perempuan. Oh, Bapak kan nggak punya kerja sebagainya. Nah, adik saya yang perempuan ini diminta untuk jualan gulai dibungkus. Gitu. gule. Nah, lalu dia jual di bawah pohon beringin yang dekat Kajoran. Gule sapi no gule pedus. Gulai wedhus. Wah, enak itu ya. Makanya Bayangke Om. rumah saya itu bau kambing terus. Iya, ini cocok nih puasa-puasa ini makan sate. Lo itu masak sendiri berarti untuk dijual? Ya, ibu saya itu yang masak, adik saya yang perempuan itu jualan di situ. Wedusnya siapa, Bro? Jadi bapak itu kan karena nggak punya kerja dagang kulit wedhus gitu. Nggih. Ya, nah beli kulit wedhus dikeringkan, nah setelah dikeringkan dijual ke pasar karena dekat dengan perwedusan kan. Nah, terus mencoba untuk beli dagingnya juga dijual sebagai gulai gitu. Nah, iya. Wedusnya dibahas tengah lagi kita yang enak. Iya gitu. Bapak itu semua Bapak Paulus Ngantio nggih. Iya. Ganti nama menjadi Joyo Prayitno itu sejak kapan?
sejak menikah dan ibu. Oh, asma 6, asma 10 ngoten nggih. Oh, iya. Bolos Ngantio, lalu ibu itu kan Teresia Rubiem. Itu ibu itu ya sebenarnya ya dulu abangan lah gitu. Nggih, abangan. Nah, terus mbah saya itu yang laki-laki sebenarnya dulu guru ngaji di kampung itu. Gitu. Nggih. Nah, waktu itu kan biasa ngawinkan anak yang masih 14 tahun, 15 tahun gitu loh. Nggih. Ibu saya itu sudah dinikahkan umur 14, 15 lah kalau nggak salah. Nggih. Tapi ya begitu menikah, malam itu juga dia pergi minggat gitu dari suaminya. Nggih. Berlindung ke Ibu Lurah. Oh. Nah, Ibu Lurahnya itu Katolik. Oh. Gitu. Iya, itu Nah, kisah perjalanan. Lalu dipakai anak kan. Oh, iya. Nah, terus disuruh belajar agama di gereja Klaten. Nggih. Nah, yang suruh ngantarkan kakek saya. Nah, kakek saya itu kan sambil nunggu itu mendengarkan dari jendela pelajaran pastornya itu. Nah, jadi kakek saya itu malah lebih paham ajaran dari pastor itu daripada ibu saya. Ketika ibu saya dibaptis, kakek itu juga minta dibaptis ketika suci lulus malahan gitu. Wah. Iya. Nggih. Terus Bapak menjadi sopir sejak kapan, Pak Paulus Ngantio itu? Sudah muda, jadi pakai Blangkon ya. Iya. Jas putih gitu. Zaman segitu sopir tuh paling kan dia sopir delman, Pak, kusir. Ini sudah sopir mobil. Iya. Itu luar biasa loh, Pak Yakob. Iya, betul. Dan di tahun-tahun itu jenengan sudah bersekolah toh? 46 baru sekolah. SR Kanusius ya? Ya, di Semangka, Klaten. Terus pindah ke Jogja. Kelas berapa itu pindah ke Jogja? Menjelang kelas 6 saya pindah ke Jogja. Tahun 61 kalau nggak salah. Loh, SD-nya 46 ya, Pak? Masa SD-nya suwe banget sampai tahun 6? Berarti 51. 50 paling lah. Mungkin 50 ya. Ya 50 lah, walaupun kita baru kenal ya kita fair aja, tenang aja, konco dewe itu hitungannya digawe gampang. 50 ya itu ke Jogja. Bapak sendiri karena Bapak itu kan zaman revolusi itu nggak punya kerja tadi kan. Zaman Jepang, nah terus ditolong oleh saudara yang jadi tentara di Meguwo. Oh, Auri. Auri. Ya, kalau mau kamu jadi supir di Auri, ya. Langsung masuk di situ. Iya. Jadi beri pangkat prajurit 2. Oh, itu ceritanya jadi tentara begitu ya? Ya gitu. Selamat dari perwedusan itu ya? Nah, saya kenal kebudayaan itu ya di Jogja itu. Lagi tahun 46 itu kan pindah ibu kota nggih, dari Jakarta ke Jogja. Presiden Soekarno naik kereta diem-diem tanggal 3 Januari atas saran Ngarso Dalem ke-9 sama Pakualam ke-8. Dijemput oleh Panglima Sudirman, gitu. Perpindahan ibu kota. Itu negara sedang kacau balau, jenengan malah daftar sekolah rakyat itu ceritanya piye. Nah, itu kan Bapak melayani kadet-kadet penerbang itu. Nah, sering kalau pulang itu ada sisa-sisa majalah Post dan Time dibawa pulang oleh Bapak. Nah, saya mulai tertarik seni rupa sebagainya itu di situ. Oh iya. Ya, gambar Post itu kan cerita pendeknya berwarna semua, gede-gede. Iya. Tapi mungkin yang jangan sampai lalai dibahas di tahun-tahun itu agresi militer loh, Prof. Iya, memang. Terus kemudian serangan umum 1 Maret 49 loh. Itu kan jenengan usia-usia SD-nya berbarengan dengan suasana perang itu masih. Tumbuhnya gimana jenengan, Prof? Nah, waktu di Klaten itu saya ngalami patroli tentara Belanda lewat rumah saya. Kalau nonton film Amerika di Vietnam itu ini kok seperti pengalaman saya dulu gitu. Ngalami sendiri ya. Ya, jadi barisan itu patroli Belanda loreng-loreng itu lewat kampung saya. Saya kan anak kecil jadi dibiarkan aja nonton gitu. Oh, enggak diapa-apakan ya, Bro?
Iya, nggak ada apa-apa. Sampean sempat nyolong apa Prof dari tentara-tentara itu? Kenakalannya jenengan itu loh Prof. Kenakalannya apa waktu kecil itu? Wah, saya tuh orang alim mana. Loh, waktu pindah Jogja sempat ngalami ibu kota berarti nggih? Enggak, Sudah balik ke Jakarta tahun 50-an itu. saya ngalami serangan Maret itu. Nah, waktu itu kan ada pesawat cocor merah. Ada 2 terbang di atas Klaten itu balik lagi ke Jogja. Sekitar daerah Prambanan tuh nggak tahu itu pokoknya pesawatnya itu nembak ke bawah gitu. Terus saya ngalami itu. Sekarang baru tahu bahwa belajar sejarah ini kita tahu itu serangan Maret 49 ya. Oh, okay. Nah, waktu Jogja diduduki itu. Ya memang kan Jogja sempat pindah lagi ibu kotanya ke Bukit Tinggi. Pemerintah darurat Republik Indonesia yang Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin. Ya. Jadi memang mungkin jenengan pas ke Jogja, pas ibu kotanya ke sana, belum balik ke Jogja lagi mungkin. Oh ya, belum ya. Nggih. Tapi kita ngapain ngebahas itu ya, Leo? Kok kurang gawean luwe. Kayak masih kecil gitu. Lah. Poso-poso kon syuting yo ngene bahasa. Ya ruwet iku pikiran ya, kaya mikir negara. Nah, jenengan mulai kenal dunia film itu gimana ceritanya, Prof? Waktu di Klaten, paman saya ya. Nggih. Saya itu kan pembantu gerilya di Klaten ya, itu nanti direkrut menjadi tentara, itu namanya apa khusus gitu. Nah, akhirnya dia masuk dinas tentara. Nah, paman itu yang sering ngajak saya nonton film bioskop Klaten gitu. Filmnya apa, Prof, itu, Prof, tahun itu, Prof? Saya tuh ketakutan waktu ada film yang serem-serem gitu, yang apa, minta pulang gitu, entah horor entah apa gitu. Saya takut. Iya. Belum selesai udah pulang. Iya. Kalau Tarzan ya sampai selesai. Kula menemukan jejak jenengan mulai menonton film tuh justru dari puisi, Prof. Yang panjenengan tulis tanggal 4 Januari tahun 2012. Ya. Tumbuh dalam film. Oh ya. Itu tahun 51 kemudian diajak Bapak nonton tiap bulan. Layar tancap. Ya. Nah, itu filmnya apa, Prof? Charlie Chaplin. Ini top ini ya. Ya, Charlie Chaplin waktu itu populer. Iya. Wah, kita kepinggil-pinggil lihat. Itu masih eranya Miss Bar itu ya, kalau Grimis bubar ya. Oh iya. Iya, pokoknya di lapangan. Itu Gibran gak ngalami anak sekarang itu, Bro. Kalau saya masih ngalami layar tancap Miss Masih, Bar. iya. Dono Kasino Endro itu ya. Lu itu apa, Si Buta dari Gua Hantu. Oh ya. Itu jenengan fasenya nonton Si Buta dari Gua Hantu tahun-tahun 70-an, 80-an. 70-an itu saya udah jadi guru di Bandung. Nggih. Nah, tahun 62 kan saya lulus sarjana muda di Sanata Dharma. Iya. Dharma itu tiap akhir tahun habis ujian itu biasanya ada tawaran-tawaran pekerjaan butuh guru apa. Nah, Iya. ada yang membutuhkan guru sejarah, saya kan jurusan sejarah. Iya. Iya. Yang ada 2, satu itu di Semenari di Prapat dan Otoba sana. Yang satu itu di Bandung ini. Iya. Bandung itu ada syaratnya, yaitu kalau bisa ngajar sejarah dan bisa ngajar gambar gitu. Nah, saya tuh waktu mahasiswa sering diminta ini bikin poster teater apa saya bikin. Waktu itu kan mengatakan Julius Caesar kalau nggak salah. Nanti kostum Romawinya diserahkan ke saya. Oh, Saya beli topi pandan di Kutarjo. Nah, lalu saya rubah pakai topinya tentara Romawi. Iya. Ya gitu ya. Jenengan ini kalau saya lihat kan kehidupannya bersahaja. Padahal sejak kecil sebenarnya sudah menunjukkan jejak-jejak keluarga orang kaya ini, Bro. Bapaknya sopir mobil, bukan sopir delman. Kegiatannya nonton film. Tahun 55 itu sudah nonton film yang Marlon Brando itu. Iya toh, tahun 62 nonton film-film Rusia.
Iya. Iya, tahun 70-an film-film Indonesia, 80-an film-filmnya teater populer, Teguh Karya. Gitu. Iya, Itu memang benar. jenengan punya riwayat mengikuti film sejak tahun 45-an sampai sekarang. Itu kan kegiatan emang sugih itu, Bro. Ya suki apa? Diajak paman aja ya. Paman Iya. itu kan sambilan dagang gitu. Perjalanan jenengan menulis itu sejak kapan? Sebenarnya saya itu sudah nulis waktu SGB, Sekolah Guru Bantu. Bob Kri. Misalnya gini, saya itu kan sekolah rakyat pindah ke Jogja. Ya. Saya tidak lulus ujian. Loh. Nah, waktu kita kumpul-kumpul mendengarkan keputusan ujian, itu ada seorang guru yang nanya nama saya, yang namanya Sumarjo mana gitu. Iya. Dia diem aja. Ternyata saya nggak lulus karena bahasa Indonesia itu nilainya 9, ilmu pengetahuan itu 8, berhitungnya 4. Berhitung nggak bisa 4 itu gimana ceritanya, Bro? 4 itu ya. Maka kalau 5 aja saya lulus. Kok bisa berhitung dapat nilai 4 itu gimana ceritanya? Wah ya pokoknya kalau hitung-hitungan saya itu goblok. Wah, berarti sampean dari kecil tuh memang ikhlas itu, nggak suka hitung-hitungan itu. Persis saya itu, Bro. Saya kalau nulis itu juga nggak ngitung royaltinya ya, Bro. Hitung-hitungan nanti di SGB itu aljabar saya yang goblok juga. Dihafalkan gitu loh. Memecahkan soal pun dihafalkan gitu. Kalau soalnya ganti kita gitulah. Di SGB tadi kan ada tawaran dari Surat Kabar Nasional di Jogja. Kan ada kedaulatan rakyat, ada nasional. Nah, di nasional itu ada ruang remaja, namanya Remaja Nasional. Nah, itu sering memuat puisi, cerita pendek dan sebagainya. Nah, ditawarkan boleh memasukkan karangan ditulis tangan. Nah, saya membuat cerita pendek, saya tulis tangan. Nah, dimuat di situ. Karena dimuat lalu sampai 6 kali saya nulis di situ. Di Surat Kabar Nasional itu. Nah, kenapa saya senang cerita pendek? Karena saya sering beli majalah bekas di Beringharjo. Di Minggu Pagi kadang-kadang dapat kisah. Ya. Nah, saya itu terinspirasi oleh cerpen-cerpen itu di situ itu. Jadi saya belajar cerpen itu dari kisah dan Minggu Pagi. Itu justru dari mulainya bersastra dari cerita pendek. Ya, cerita pendek. Nah, kemudian mulai nulis resensi film, Prof. Resensi film itu waktu di Bandung. Ada Forum Film Bandung namanya. Nah, tadinya saya nggak diajak, tapi oleh Edi Iskandar kemudian diajak kalau mau gabung gitu lah. Tiap minggu diminta nonton. Nah, karena nonton nggak ada yang nulis ulasannya, ada nulis di pikiran rakyat. Film apa waktu itu, Prof, yang ditulis resensinya? Film-film barat. Nontonnya di mana? Nontonnya di Parwes ya. Oh, itu memang sejak lama memang sudah berkecimpung di film beliau itu ya? Oh ya, jadi importer film lah. Iya. Begitu nonton lalu diminta untuk ngulas gitu. Kalau bisa ngulas di Surat Kabar. Yang uploaded itu? Kompas itu. Itu habis nikah saya. Iya. Nah, gaji guru kan kurang. Dari sampingan. Nulisnya pakai tangan, Mas, ya, atau sudah ngetik? Sebenarnya kalau saya punya mesin ketik, saya tuh jauh-jauh sebelumnya jadi penulis. Karena saya nggak punya mesin ketik, saya nggak pernah nulis lagi. Nah, setelah nikah itu bapak mertua saya ninggalkan mesin ketik tua gitu Pak. Halda ya? Karena punya mesin ketik, ketika nonton film yang uploaded, saya tulis ulasannya. Nah, di luar dugaan itu dimuat di Kompas. Tahun 69 ya, Prof? Ya, 69. Ya. Honornya berapa waktu itu, Prof? Ya, lumayan lah kalau Kompas itu dulu. Iya. Keterusan nulis di Kompas? Iya, saya terus nulis, bukan hanya film, tapi malah sastra. Terus itu pakai mesin ketik mertua itu sampai kapan itu? Nggak dikembalikan?
Ya memang sudah nggak dipakai itu. Oh. Itu hurufnya juga ada lubang-lubang. Pemberian berarti memang ya. Dia pernikahan Ya, mungkin. ya. Nah, Ya, akhirnya ya. saya mengumpulkan honor tulisan di Kompas untuk beli mesin tik. Iya, yang ada di rumah sekarang ini, Nggih. Ya, betul. Sampai sekarang masih menggunakan mesin ketik itu, Bro? Masih. Masih. Tapi ya biasanya kalau nulis lancarnya pakai mesin tik itu. Pakai mesin tik lain nggak lancar. Udah menyatu gitu. Ini berarti benda bersejarah betul nih bagi Profesor Ya, Yakob betul. Sumarjo. Sudah berapa puluh tahun berarti menemani menulis? 70 jadi sudah udah 50 50 tahun. Hampir sama seperti pernikahan. Iya. Iya, seusia pernikahan. Pernikahan, ya usia pernikahan. Itu berarti sudah melahirkan berapa tulisan itu mesin ketiknya, Bro? Berapa buku, Bro? Semua buku saya itu lebih dari 60. Masya Allah, kalah aku, Le. 65 adalah ya. Kulimolat toh. Iya. Itu tiap tahun nulis, Bro. Tiap tahun menerbitkan buku. Kadang-kadang tahun ya 2 gitu, tapi kadang-kadang ya beberapa tahun nggak nulis, nggak ada bukunya. Ya pokoknya kita bisa nulis, saya tawarkan, ada yang mau ya. Nah, tulisan-tulisan yang jenengan ini kan menjadi buku ajar di kampus, di sekolah-sekolah. Ya. Tidak sekedar ngarang kaya aku, kaya bapakmu dari aku, ngarang ngawur gitu. Itu Iya. saja saya cuma baru 15, Prof. Jenengan tiap tahun bisa mengeluarkan buku-buku baru tuh gimana ceritanya, Prof? Ceritanya gini, saya pindah ke Akademi Seni Tari Bandung itu, Ya. jurusan teater. Saya diserahi mengajar sejarah teater modern Indonesia. Oke, nggih. Nama ilmunya ada, sejarah teater Indonesia, bukunya belum ada. Kok bisa belum ada bukunya gimana? Belum ada yang nulis tentang sejarah teater Indonesia. Jenengan yang nulis kemudian. Saya akhirnya ngumpul-ngumpulkan bahan sambil ngajar. Saya juga memberikan bahan-bahan itu ke anak-anak, baru saya satukan. Iya. Sejarah teater Indonesia. Nah, kebetulan juga saya sering terlibat dalam penelitian naskah teater gitu. Oh, nggih. Teater tahun 60-an dan tahun 70-an itu saya teliti Iya. naskahnya. Saya masukkan ke buku itu, buku sejarah teaternya. Iya. Karena tahun 20-an belum ada dan tahun 30-an juga belum ada, saya teliti sendiri gitu, di luar proyek tadi. Iya. Nah, akhirnya menjadi bagian kedua dari buku itu, yaitu perkembangan sastra drama. Oh, Yang pertama perkembangan teater. Nah, perkembangan teater itu saya harus mondar-mandir ke Jogja dan Jakarta. Iya. Karena berita tentang teater adanya di majalah-majalah tua gitu. Iya. Saya ingat di Jogja itu ada majalah budaya dulu. Betul, saya ke Basis. Nah, ternyata Basis. dia punya kira-kira 40 majalah budaya. Saya lihat-lihat banyak berita tentang teater. Saya pinjem, kok boleh oleh Pak Rahmanto. Iya. Saya bawa ke Bandung, saya fotokopi semua Pak. Gitu. Iya. Kemudian ke Jakarta, ke IKJ ya, dan Pak Yasin. Ya, Yasin. Jadi saya waktu itu memiliki dokumen-dokumen sastra drama yang cukup lengkap gitu Pak. Iya. Nah, dari tahun 26 sampai tahun 50-an sebagainya, itu di majalah-majalah itu saya fotokopi semua. Dan naskah-naskah ketikan juga saya fotokopi. Sekarang satu pun naskah itu nggak ada. Loh, kemana, Bro? Dipinjam orang, Nggak balik. nggak balik. Wah, kelakuan itu. Siapa orangnya? Ayo kita datangi, Bro. Nggak. Oh, saya tagih itu, saya titipkan ke siapa gitu. Ya kalau dititipkan ya mesti nggak akan sampai. Wah. Hilang semua Pak itu, jadi naskah-naskah yang susah payah saya kumpulkan. Kepada yang membawa, mengambil, tolong dikembalikan. Itu penting bagi sejarah teater Indonesia itu. Sebenarnya ya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat
berarti dosen luar biasa, spesialis babat alas. Kemudian sejarah teater barat itu juga belum ada. Nah, saya tiap kali mau ngajar kan saya tulis di buku tulis. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, salah satu mahasiswa saya tertarik, Pak, itu bisa saya ketik, Pak. Apa ya, pokoknya diketik aja nanti kalau di stensil atau apa. Iya, iya, iya. Akhirnya kan utuh, Pak, satu sejarah teater barat itu catatannya dalam satu buku tulis. Iya. Dan pendek sekali. Iya. Nah, dalam bentuk tulisan itu saya diminta oleh penerbit Angkasa. Iya. Punya naskah teater enggak? Oh, punya, tapi pendek sekali, saya bilang gitu. Iya. Bahan ajar. Nah, kok dia mau? Judulnya apa, Prof? Ikhtisar Sejarah Teater Barat. Ikhtisar Sejarah Teater Barat, nggih. Nah, karena tipis, maka saya usulkan supaya diisi dengan gambar-gambar. Nah, saya kumpulkan gambar-gambar teater barat dari Yunani sampai terakhir yang digambar, bukan foto, dari buku-buku barat. Nah, jadi nanti terbitan Inggris, Shakespeare misalnya, ini kayaknya begini, teater bentuk teaternya seperti ini sebagainya. Iya. Saya bacakan beberapa karyanya Profesor Yakob Sumarjo. 60 lah kalau dibaca semua kemeng iki iso batal poso aku. Sastra dan Masyarakat Indonesia tahun 77. Sastra terjemahan Indonesia selama ini 77. Fiksi Indonesia dewasa ini 7983. Novel Indonesia Mutakhir sebuah kritik tahun 79. Masyarakat dan Sastra Indonesia Populer tahun 79. Perkembangan teater modern dan sastra Indonesia tahun 80. Seluk-beluk cerita pendek 80. Segi sosiologis novel Indonesia 80-81. Elit sastra dalam budaya masa 80. Peranan badan swasta dalam pengembangan sastra Indonesia 81. Enggak habis-habis, Bro. Novel, filsafat, seni, teater itu njuk sinaune kapan sampean? Saya itu ngajar filsafat karena diminta oleh pasca ITB Profesor Sujoko. Dia tahu saya ngajar di perguruan tinggi seni tradisional. Nah, lalu dia minta saya supaya ngajar estetika Indonesia. Oh iya. Nah, ya pikirannya saya ngajar teater, bukan ngajar karawitan dan sebagainya. Akhirnya ngajar di situ. Iya. Waktu ngajar itu kan saya harus punya bahannya, Pak. Nah, bahan itu nanti jadi buku, yaitu filsafat seni itu. Wah. Itu berarti jenengan itu kendel, itu pemberani itu. Pekerjaan terima dulu, bahan cari. Ini jelas ini ciri khasnya perantau begitu tuh, Bro. Iya. Daripada ditolak pekerjaan terima dulu. Iya. Lah jenengan kan sarjananya sejarah. Itu kemudian sastra, seni, teater, filsafat, itu belajarnya otodidak atau gimana? Otodidak, belajar sendiri. Ya, baca-baca aja ya. Karena itu saya orang sejarah. Ya. Waktu itu kan dalam sejarah kan harus mempelajari sejarah sastra. Iya. Nah, saya tahu nanti buku-buku penting di dunia itu apa saja. Iya. Agama dunia. Iya. Saya tertarik pada spiritual, itu juga dari situ. Iya. Di India itu ada Upanishad, ada Bhagavad Gita, sebagainya. Karena saya tahu, saya sering kalau di toko buku itu tahu Bhagavad Gita, saya beli gitu, Pak. Nah, karena buku ini penting untuk pengetahuan intelektual dunia. Ya. Tapi dari sekian banyak buku itu, nasib royaltinya pripun, Bro? Ya. Uang masuk kantongnya gimana, Bro? Iya. Itu mesin ketiknya kenapa belum ganti, Bro? Iya. Udah keramat. Jadi ini terus terang aja ya. Buku yang selalu memberi saya honor itu filsafat seni dari ITB. Nah, yang lain-lain itu udah nggak ada artinya. Jadi nulis sekian banyak buku itu nggak ada uangnya lah. Kok bisa, Bro? Iya, gitu kadang-kadang 500.000 dikasih. Nah, yang akhir-akhir ini yang berbeda tentang kebudayaan Sunda ini kadang-kadang dibayar 3 juta, 5 juta gitu, lumayan. Iya. Paling banter segitu. Nah, itu aja yang pertama. Setelah itu nggak dikasih apa-apa. Mau laris bukunya, mau apa, nggak tahu. Iya. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Bro? Dulu mungkin kontraknya nggak jelas, Bro. Memang nggak ada kontraknya. Wah.
Nyambut gawe kelas-kelasan itu. Ya, pokoknya saya nulis itu supaya cepet-cepet jadi buku gitu aja. Yang penting itu Iya. buku dibaca orang, dah itu aja lah. Iya, karena jenengan aljabarnya 4 tadi itu loh, nggak suka hitung-hitungan. Ya, Kalau 8 udah soge itu. iya, Nah, betul. itu terus sampai pada kritik sastra. Itu ceritanya gimana, Prof? Jenengan kan kritikus sastra hebat, besar di Indonesia tuh. Pasca HB Yasin insya Allah nggih. Iya, kayak setiap ketemu saya ya terus nulis ya katanya gitu. Nulis terus katanya gitu. Nah, jadi itu ada sejarahnya. Jadi kenapa saya menulis tentang sastra karena saya ditawari oleh Trisno Yuwono. Oh, pikiran rakyat. Nah, pikiran rakyat ditawari saya mengasuh kolom remaja Mingguan, Prof. seminggu sekali. Tapi usulan Trisno Yuwono itu ditolak oleh pimpinan redaksi karena dia pimpinan redaksi juga punya calon lain gitu. Nah, sebagai gantinya saya boleh nulis tiap minggu di kolom budaya. Nah, kalau tiap minggu nulis kan saya nyari-nyari bahan untuk ditulis kan. Lah itu tadi. Tompo sih, terima dulu pekerjaannya, bahannya golek-golek ya. Nah, akhirnya saya itu dipercaya oleh penerbit Pustaka Jaya. Pokoknya ada buku baru, saya beritahu, Pak ada buku baru, novel baru. Ya, saya ke penerbit itu dikasih ya, terus langsung saya baca, minggu depannya sudah terbit ulasannya. Jadi, itu saya kumpulkan jadi buku itu yang pengantar novel Indonesia itu. Iya. Nah, itu tumpulan dari tulisan-tulisan di pikiran rakyat. Ya, lah itu jenengan kok bisa sampai berani-beraninya ngeritik Romo Mangun, burung-burung manyar, Monting Ngobuse, Teguh Esa, Margati itu apa nggak takut itu, Bro? Kritik itu kan nggak suka kita dikritik itu. Iya betul, banyak dimusuhi saya. Iya. Ada yang marah-marah pokoknya karena saya nulisnya ini nggak cocok dengan pendapat dia. Ada yang dari Jakarta khusus ke Jihan ke sini. Dia nggak berani ke rumah saya. Ke Jihan itu mengeluh mengenai kritik saya itu. Karena dia sendiri yang ngirim buku itu ke saya. Minta dikritik. Ini yang satu itu juga sama, ngirim buku saya dan minta dikritik gitu. Ketika saya kritik marah gitu loh. Iya. Betul, risikonya ada. Bahkan orang yang nggak saya kritik pun kadang-kadang jengkel ke saya gitu loh, Pak. Iya. Dunia kritik kita ini kenapa nggak tumbuh ya, Prof? Kalau saya tadi kan karena saya diberi tugas oleh Yuwono. Kalau saya nulis kritik itu karena saya mesti dimuat, sehingga saya nulis kritik. Coba nanti kalau tidak ada Yuwono nawari saya tiap minggu nulis, ya mungkin nggak akan jadi kritikus. Iya, betul. Ya, gitu. Nah, sekarang kritiknya kritik sosial media itu lebih ngawur, lebih kejam itu. Habis ngeritik lari itu. Iya. Kalau dulu jenengan kan harus mempertahankan kritik itu sebagai karya intelektual juga di hadapan teman-teman pengkarya gitu, Prof. Ya, saya berani ngomong karena saya membaca langsung karya-karya itu. Saya baca, pendapat saya begini gitu aja. Itu kalau jenengan waktu di pikiran rakyat kan yang muncul tulisannya, Prof. Kalau waktu contohnya ke Taman Ismail Marzuki, ke tim, ketemu langsung dengan penulisnya, menyampaikan kritik sastra itu berani, Prof? Berani. Dan ada yang pernah saya suruh mengulas novel populer. Hadir waktu itu penulis Larus namanya. Terkenal itu. Marah-marah ke saya waktu di seminar itu karena saya suruh membicarakan sastra perempuan Indonesia. Saya akan memisahkan antara penulis-penulis perempuan yang populer, novel populer, dan ini yang dikategorikan sastra itu diterbitkan oleh penerbit sastra kan. Saya bedakan. Nah, Larus itu marah-marah. Nah, waktu di satu tulisan Anda memuji saya katanya gitu. Sekarang saya disingkirkan dari pembicaraan ini gitu. Iya. Karena saya membandingkan antara karya-karya Dini dan sebagainya gitu, Pak.
karya-karya penulis-penulis yang sangat produktif ini yang Iya. memang Larus ya lumayan waktu itu beda dengan yang lain-lain, kadang-kadang menyinggung masalah-masalah peristiwa politik di G30S dan sebagainya. Oke, oh. Itu berarti jenengan memang dari awal siap dimusuhi, siap dimaki-maki, siap dibenci nggih? Iya, memang. Iya. Pasang badan itu untuk sastra Indonesia nggih. Ya makanya Pak Yasin saya bertemu ya selalu pesannya gitu, nulis terus ya gitu. Pak Yasin juga tahu karena sering dicaci maki juga gitu. Iya. Saya juga nulis terus gitu loh. Iya. Tapi kalau nulis kritik itu harus mukanya tebel, Bro, muka tembok itu, Bro. Ya memang ya. Iya. Pokoknya saya jujur aja gitu. Pendapat saya begini, saya bukannya karena saya dibayar atau Iya, baik orangnya. Ya. Kalau kenal baik pun kalau menurut pendapat saya ya saya ngomong. Modal saya itu aja. Anak istri, Prof, suka membaca tulisan panjenengan? Enggak ada yang suka. Tahunya honornya datang. Iya betul. Iya. Harusnya gitu, Le Gibran. Anak istriku juga nggak ada yang baca bukuku, Le. Kamu sampai baca buku Le bapakmu. Itu pelanggaran, berarti tulisannya elek itu. Tulisannya apa ya? Gak kira diwaca. Teman-teman guru juga nggak ada satupun yang baca. Oh. Nah, saya tanya kenapa begitu? Nggak ngerti katanya gitu. Nggak ngerti baca juga. Kita tulis. Iya. Itulah. Filsafat jenengan pelopor lah ya, juga sejarah teater, seni segala macam. Tapi ketika jenengan jadi ketua jurusan teater di ASTI nggih. Memang sudah pernah belajar teater, Prof? Atau otodidak juga? Belum. Kan diterima dulu. Kendel ya. Ya pokoknya siap lah gitu. Siap tempur gitu lah. Pertama ngelihat teaternya sinten? Rendra. Wow, iya si burung merah, nggih. Tahun 62 itu mulai ada Pekan Kesenian Mahasiswa dari Kementerian P&K. Itu saya tahun 64 itu PKM-nya di Bandung. Nah, saya nonton pementasan drama-drama Satu Babak. Dan saya nonton itu Rendra itu mementaskan yang di luar. Tahun itu kalau nggak salah lakonnya yang di luar sana. Oh, iya. Karya William Saroyan. Itu luar biasa, saya nonton terpesona sekali. Baru tahu teater itu seperti ini, teater itu punya makna gitu. Oh, iya. Itu jenengan langsung rumongso iso main teater itu, Pak ya? Baru saya baru tahu teater itu seperti itu gitu loh. Terus kalau langsung berani bikin lakon teater, wanita-wanita Troya ya? Iya betul, itu terjemahan dari Euripides. Karena saya diminta mementaskan di perpisahan. Jadi pelajar kelas 3 pisahan. Nah, semua murid saya kan perempuan semua. Waktu di ini ya, Santa Angela ya? Santa ya. Iya. Pilih naskah yang pemainnya perempuan semua, yaitu wanita-wanita Troya itu Euripides. Sampai ikut main gitu, Bro? Sebagai pendeta ya. Pendeta dan pendeta. Oh, nggih. Lah itu kabeh logate Sondo jenengan logat Jawa medhok pripun? Iya, ketawa semua. Waktu saya keluar sebagai dewa itu semua pada heran ini siapa ini.
Begitu saya dialog ngomong ketawa semua. Pak Yakob ini. Tiba Yunani kok ngomongnya Jawa. Jawa. Berarti hanya berbekal kurikulum vitae main sekali itu jadi ketua jurusan teater namanya. Iya betul. Ya, diminta oleh Pak Saini kan suruh ngajar di situ. Jurusan teater kan tahun berapa itu 78 kalau nggak salah itu dibuka. Saya diminta ngajar sejarah kebudayaan Barat dan Indonesia. Nah akhirnya diminta kalau bisa ya jadi tenaga tetap di situ. Yang memperjuangkan itu Pak Saini. Sebenarnya saya tuh ada keberatan saya masuk itu. Berarti jenengan itu termasuk orang-orang awal ya begitu jurusan dibuka, fakultas dibuka atau bahkan universitasnya baru buka, jenengan ini orang-orang yang nyusun dari awal gitu. Iya betul. Benny Johannes, Arthur Nalan apa itu kan mahasiswa saya. Wow, ya. Lah Gibran takono men. Kan saya pernah baca itu di karya jenengan kalau Indonesia itu kan sastranya atau filsafatnya juga sangat terpengaruh dari India. Itu maksudnya gimana, Bro? India berpengaruh sekali. Dan begini, nanti ada estetika Jawa Wirogo Wiromo Wiroso. Itu sebenarnya nanti ada di teater topeng di India. Itu estetikanya Wirogo Wiromo Wiroso itu hanya tidak diberi nama seperti itu. Wah. Jadi ada tingkat seni itu bagus secara teknis saja. Nah, kemudian meningkat pada teknis dan pemikiran di baliknya. Jadi kalau mengapa dia harus bergerak begitu, itu alasannya begini. Nah, kalau yang terakhir itu ya Wiroso itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan di luar semua yang sudah jelas harus dilakukan itu. Sesuatu yang beda sekali gitu loh. Tapi Yang masih begitu-begitu, ditolak dari Wirogonya. Yang begitu-begitu jangan dibahas pusing, Prof. Iya memang. Wah ini bercanda doblong ini. Ini kurang gaul yang saya takut itu. Oh ini hari puasa membahas kuliah. Menguji keimanan Om Chandra. Intinya Profesor Yakob Sumarjo itu pokoknya pakar, pelopor, perintis sejarah teater, seni, filsafat, sastra, nggih, Prof. Sekarang sedang mendalami kesundaan, nggih. Ya, Nah, kenusantaraan. Nah, itu intinya itu pokoknya bahan kuliah itu se-Indonesia saya nggak ya Profesor Yakob ini terus pokoknya yang ngarang, yang nyusun. Om Chandra nggak kuliah jadi nggak paham. Tahu gitu aku berani jadi dosen lah, aku ngarang-ngarang dhewe wae. Ini jurusnya Prof Yakob ini. Terima dulu bahan nanti. Iya. Seluruh bahan yang bikin Profesor Yakob ini. Ya itu karena belum ada ilmunya, tetap saya bikin pertama. Gitu. Ya. Tapi saya tertarik ketika jenengan juga mulai membahas soal Nusantara, Prof. Membahas filsafat etik lah. Mungkin malah ke melu-melu lah. Nah. Intinya kita ini kan hidup seperti yang Mas Jehan pernah bilang, hidup dengan mitologi dan metodologi ya, Prof. Oh gitu ya. Mitologi di Indonesia itu hidupnya seperti apa, Prof? Apakah masih tetap bertumbuh sampai sekarang? Ya ini yang diabaikan oleh orang-orang Indonesia. Jadi bahwa setiap suku itu sebenarnya mempunyai mitologi suku. Orang Jawa punya. Orang Jawa itu nanti kalau yang saya baca Tantu Panggelaran. Kemudian yang Jawa Islam itu Manik Moyo. Oh, Manik Moyo Semar itu? Manik Moyo, ya. Manik Moyo itu nanti kita baru tahu kenapa Moncopot Kalimo Pancer itu menjadi dasar dari kebenaran orang-orang Jawa. Gitu, Pak. Jadi kalau mau membangun negara, negara itu juga harus Moncopot Kalimo Pancer. Jadi keratonnya ada di Pancer. Iya. Nah itu harus mengawinkan alam, yaitu Gunung Merapi dengan Parangtritis. Gunung Merapi yang laki-laki, ini Roro Kidul. Di timur itu nanti ada hutan Sunan Lawu yang laki-laki. Di baratnya itu mungkin daerah Purworejo sana itu ada hutan Permoni, yaitu istrinya Dewa Siwa, di hutan perempuan. Nah, jadi gitu nanti keratonnya sendiri juga harus di pola 4 gitu. Orang-orang bangsawan juga kalau membangun rumah kan ada dalamnya Pak, ada pendopo di depannya. Di belakangnya ada dapur perempuan ya kan. Yang depan itu laki-laki, kebanyakan pendopo itu kan kumpul laki-laki. Nah, sebelah
timurnya itu kandang kuda dan kereta. Oh ya, oke. Sebelah baratnya langgar. Oh, musola. Nah, jadi ini dipakai di mana-mana gitu. Ya, ya, Kalau ya. nggak begitu nggak bener. Jadi mengenal pancer. Jadi Ya. rumah bangsawan itu mengawinkan tadi yang Ya. keduniawian dengan yang keagamaan. Jadi serius, Prof. Udah, Prof, nggak apa-apa, Prof. Ya itu. Ya. Yang tadi saja, Prof. Bahas begini saya malah merasa saya bangsawan nanti, Prof. Karena rumah saya ada pendoponya, ada garasinya, ada musolanya. Kasihan Diplan nanti itu. Iya, saya ngajar ini di S2 kan. Banyak yang nggak ngerti, Pak. Susah nangkep. Iya. Yang tahu, ya saya pernah diminta bimbing S3 ya, Ya. arsitektur ITB Ya. tentang kampung adat di Bogor itu, di Sukabumi, Kasupan Banten Kidul. Ya. Nah, itu memakai apa yang saya gali tadi, itu dia malah bisa memperkaya apa yang dasarnya sudah saya berikan. Oh, kalau memakai teori itu bisa lancar rezekinya. Bukan, jadi nggak akan pola-pola itu, Pak. Iya, Bu. Iya. Bunda itu nanti ada pola 3 seperti di Jawa tadi, pola 5 tadi mau dapat ilmu pacar. Iya. Ada di Sunda itu nanti dari Tangtu. Nah, waktu Tangtu. meneliti ini kampung adat itu, dia banyak menemukan hal-hal yang sifatnya dasar tadi dari Tangtu itu di Iya. segala macam. Iya, iya. Sampai dia itu 4 tahun kalau nggak salah. Memperkaya pengetahuan. Maksudnya, Bro? Saya memperkaya. Tak pikir memperkaya diri. Terus jadi suki kan aku gelem itu, Bro. Boro-boro. Berarti jenengan juga paham soal mantra, soal keris, soal pusaka gitu. Iya, Paham, Bro? bukan paham, Pak. Tapi saya tahu kenapa harus ada pamor. Oh. Saya pernah ketemuan pembuat keris anak muda waktu Oke. itu dari Jehan ke rumah. Lalu saya tanya itu pamor itu apa saja. Nah, ternyata nanti gambar yang bulat-bulat seperti beras itu Pak itu untuk kesuburan, kemakmuran. Nah, nanti kalau yang lurus-lurus itu untuk kekuasaan gitu Pak, garis-garis. Nah, nanti kalau yang terkurung-kurung itu untuk tolak bala. Oke. Nah, yang gini-gini ini nanti yang belum pernah diteliti. Nah, saya kan tidak banyak tahu keris. Sampai dapat bahan lagi nanti mulang jurusan lain lagi itu. Iya. Bukan jurusan perkerisan itu. Saya mau pelajari lagi, saya bisa ketemu Pak jawabannya. Iya. Kalau ini suka saya, Prof, karena saya ngopeni keris juga ini. Nyinau montro sedulur papat kali mau pancer cocok, tapi Gibran itu nggak paham itu nanti. Iya. Terakhir ini sudah puyeng diajak serius ini nanti saya. Jenengan kok bisa akrab sama Mas Jihan Sukmantoro? Itu ceritanya bagaimana? Saya juga termasuk teman dekat beliau, mungkin yang paling muda, karena yang lain sepuh-sepuh. Kayak Kiai Mustafa Bisri, kemudian Kiai Zawawi Imron, kemudian almarhum Pak Sapardi Djoko Damono, Ya. Kang Asep Zamzam Nur, Mas Nasirun, Tisna Sanjaya. Nah, saya yang paling muda, Chandrama ini paling muda ini. Jenengan sejak tahun berapa itu, Prof? Kenal Tahun beliau? 74 kalau nggak salah. Waktu ada seminar tentang puisi di kampus Parahyangan. Nah, waktu itu saya ketemu Jihan. Iya. Nah, setelah dari situ saya main ke rumahnya. Jihan mungkin juga pernah baca tulisan-tulisan saya di PR kan. Iya. Mungkin nggak setuju atau gimana. Iya. Jihan itu pertama kali ketemu saya udah seperti curiga gitu Pak. Saya itu wah, ngomongnya wirawiri di depan saya. Iya. Kalau saya kan orangnya nerima, saya itu mau dicaci maki mau dia saya terima. Yang dicurigai apa, Prof? Bagi dia tuh ada jarak gitu loh Pak. Oh, Ada jarak gitu. Nah karena ada jarak lalu tidak langsung bisa nerima saya gitu. Iya. Nah karena sikap saya begitu saya nggak pernah mau bantah dan sebagainya Pak. Akhirnya akrab dengan dia. Sampai bertetangga di Padasuka. Nah akhirnya ini dapat tanah ini karena nanya ke saya kan, saya lebih dulu punya tanah di sini. Oke, nggih. Terus saya bangun rumah itu tahun 80. Nah waktu itu dia kan nyari-nyari tanah. Iya. Pokoknya tanah yang kira-kira mirip dengan di kampungnya di Boyolali. Lali. Nah lalu saya tunjuk-tunjukkan di sekitar sini. Nah Iya. di belakang saya itu ada pohon pring yang banyak kan, tumbuh Iya. ikan pring gitu. Nah ada
sungainya kecil ya, dan ada lerengnya. Dia langsung tertarik itu. Cocok. Dia mau beli gitu Iya, iya, iya. di belakang rumah saya. Iya, iya. Waktu itu Jihan udah pelukis top nggih. Belum. Belum. Oh. Masih belinya ya, tapi sudah mulai. Iya, 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 iya. Terus beli tanahnya juga masih terbatas lah. Iya, Lalu iya. bangun rumah bambu itu. Iya, iya, iya. Nah, rumah bambu. Nah, akhirnya kan dia menanjak dari tanah di sekitarnya dibeli semua. Wah. Jenengan sering diberi lukisan. Iya, waktu masih di Cicadas itu sudah dibeli lukisan. Oh, nggih, nggih. Dia kan sukanya memberi lukisan ke saya. Nah, lukisan itu akhirnya diinginkan oleh tamu istri saya. Oh, dijual. Itu punya temen ya, sering lihat lukisan itu, pengen tapi mahal katanya gitu. Nah, Oh, iya. dia maunya beli murah, tapi murah-murahnya lukisan Jihan kan. Iya, iya. Nah, berapa kali gaji saya kan. Beton nasib ya. Iya. Nah, akhirnya ya saya berikan, saya jual. Iya, iya, iya. Satu kali waktu Lebaran kan, biasanya kan saya cuan ke Jihan. Iya, iya. Nah, satu kali itu setelah jual lukisan itu, kok dia nggak keluar-keluar dari tempat saya. Iya. Diam aja di kamar. Saya juga sudah mulai curiga gitu, tidak ada apa-apa, atau dia sakit atau apa gitu. Iya, iya. Ketika keluar langsung, kalau saya lukisan yang saya berikan ke kamu itu kemana? Ketahuan itu jual. Nah, saya itu kan tadinya mau bohong, Pak. Ya. Bohong, bahwa itu diminta kakak ipar saya gitu kan dari Jakarta. Nggak bisa bohong, akhirnya saya terus terang aja. Oh, iya, iya. Jual, ya, Pak. Nah, hubungan dekatnya keterusan sampai nulis biografinya Jihan ya, yang maestro itu ya, Prof ya. Itu ada ceritanya juga. Jadi dia minta saya nulis tentang dia. Dia minta bahan-bahan, nah, dia ngasih bahan dari koran dan sebagainya kan. Ya. Nah, saya nulis itu ditolak. Kenapa, Ini Pak? ulang-ulang aja ini juga ada gitu ya. Kamu Ya. bahannya kan memang dari bahan itu yang saya olah. Diminta nulis lagi ya, saya nulis lagi. Soalnya sampai 3 kali lah ditolak terus. Terus tetap minta saya nulis. Kalau begitu kan nanti saya hari ini mau wawancara kamu. Oke. Wawancara waktu kecilmu gimana? Gini-gini. Oh gini, Iya. cerita gitu Pak. Jadi buku. Saya pulang, saya ketik. Iya. Saya ketik bahasa kecilnya gitu. Iya, 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 iya. Ada 2-3 halaman gitu kan. Nah, Ya. paginya saya bawa ke sini. Nih Han, baca. Setuju enggak kamu? Wah, udah baca tuh. Hari kemudian, wah, ya cocok, bagus. Iya, 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 iya. Wawancara lagi gitu. Iya. Remajamu gimana? Itu buku judul apa itu, Prof? Waras dan gila itu. Oh, iya, yang Ambang pertama. Waras dan gila. Ambang Waras dan Gila. Terus yang maestro. Yang maestro itu, itu nggak ada ceritanya. Maestro Iya, karya-karya ya, Prof itu ya. Tahun 2017 ya. ya itu begini ceritanya, Pak. Satu kali kan dapat SMS ya, Nah, diminta oleh dekan fakultas di UPI karena sangat Ya. sana iya, supaya mengikuti Sarjana Budaya di Semarang. iya, iya. Kalau Bapak nggak bisa ke kampus, ini biaya untuk itu dan honornya bisa saya kirim 10 Ya. juta katanya gitu. Ya. Kan saya nggak bisa, saya ngajar. Nah, dia minta ya udah saya kirim. Saya kirim itu ya saya kan bodoh hitung-hitungan tadi Pak. Iya, Itu disuruh ke bank. Nah, Ya. kirim lewat bank ATM. iya. Ternyata itu malah semua uang saya di bank itu kebobol semua. Loh, wah, iya, 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 iya. Bukannya nambah 10 juta tapi malah hilang semua. Wah, iya, 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 iya. Yang hilang itu kan saya kasihan istri saya. Sampai pensiun saya juga ke bawah. Wah, Nah, itu saya cerita ke Jihan, Han, ini ada peristiwa gini. Nah, saya boleh nggak pinjam itu 10 juta, saya bilang gitu. Nah, ini saya 18 juta hilangnya. Nanti gimana? Ya nanti saya nulis tentang kamu aja, saya nggak akan bisa bayar. Saya bilang gitu. iya, 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 Ya udah gitu. Ngasih saya 10 juta itu, Pak. iya. Nah, Iya, setelah iya. itu saya bikin tulisan tentang dia ya. Karya-karya itu. Nah, yang master itu kan, Maestro itu. dari pandangan orang Jawa gitu loh. Iya, iya, iya. Oke, oke.
Nah, itu saya nulis berapa buah gitu, judul, akhirnya hanya 4 yang dipakai, yang nggak dipakai. Ya, ya. Di buku maestro itu ada tulisan saya, Prof, yang dimuat di detik.com di halaman Oh iya, terakhir. Ya, oke. Dan alhamdulillah waktu saya masih main sama Mas Jian sempat dilukis juga saya. Oh gitu ya. Oke, ya nanti saya masih mau mikir. Mikir-mikir mau saya jual apa enggak lukisan itu. Soalnya enggak boleh dijual sama Mas Jian waktu itu. Bisa itu Mercy loro jare ya. Masya Allah. Dan saya kan juga mau Mercy 2 ya, Prof ya. Iya. Iya Prof Jakob, terima kasih waktunya. Nggih, sehat walafiat. Ngobrolnya bulet kemana-mana karena keluhan ini poso-poso siaran. Iya, Gibran cukup nggih? Sehat walafiat Gibran. Sehat walafiat Prof Jakob dan selamat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Iki kosong loh. Wis ngelak pikiran gue bulet.